Ada satu kamar. Sampai pernah masuk ke kamar itu? Nggak pernah gimana ya bilangnya gini. Jangan pernah masuk atau membuka tempat ini. Saya minta tolong lagi Mbak. Bilang ke Pak Ustadz suruh ngecek kamar. Takutnya ya Allah. Ini apa Pak Ustadz? Ya saya hanya meminta saya. Pak. Sini. Loh, Sampai ya. Hasanam. Saya mau nagih janji dia. Mana dia suamimu? Ingat, kamu adalah orang yang mempengaruhi bapak saya hingga sekarang menjadi seperti itu lagi. Bapak saya sakit, terus kamu iming-imingnya bela-beli agar dia sehat. Mulutmu yang busuk sakit. Mas ada di mana? Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu wal wadil burhanu al mabsud fil wujud karomu wa isanu. Wa masallallahu sayyidina Muhammadin tibil kulli bada wa iha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diha wa alihi wa salim. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam hari ini para sahabat-sahabat semua, setelah kita kemarin menguburkan jenazahnya Mas Bisma ya, para sahabat-sahabat semua, saya ini tadi pagi dihubungi sama Ibu Sari, yang mana Ibu Sari ini mengalami kejanggalan berupa mimpi buruk ya para sahabat-sahabat semua. Diteror mimpi. Diteror oleh nggak tahu makhluk, para sahabat-sahabat, makhluk gaib. Tapi kalau menurut saya Mbak Amber ya, berhubung nggak ada keluarganya, Mas Bisma ini memang mempunyai ilmu. Iya, dari auranya juga di saat kita datang itu, di aura rumahnya juga ini sudah aneh sahabat. Aneh ya. Aneh. Dan banyak warga yang meyakini bahwa dia menganut aliran gondomayit. Aliran gondomayit. Nah, dan sampai di pemakaman pun tidak mau menerima, tidak mau untuk dimakamkan di situ, dikarenakan yaitu tadi takut terkena bala, takut terkena penyakit sedesa kalau mau membantu si Bisma ini. Jenazahnya si Bisma. Iya. Itu para sahabat-sahabat semua. Tapi ya mau bagaimana lagi, setiap orang itu mempunyai masa lalu. Dan kalau meninggal, kalau kita umat Islam, para sahabat-sahabat semua, kalau ada orang meninggal, ya kita diwajibkan untuk mengurus, mengkafani, memandikan, menyolati dan lain sebagainya. Ya walaupun itu 3 orang, 4 orang, tapi kalau sama sekali tidak ada yang mau mengurus, ya satu kampung itu akan dosa semua para sahabat. Walaupun si sang mayit itu mempunyai masa lalu yang buruk. Gitu. Semoga bisa menjadi uswah, bisa menjadi contoh untuk para sahabat-sahabat semua di luar sana, para sahabat ya. Jadi ngomong-ngomong ini Bu Sari menghubungi saya tadi, meminta garam Syifa dan juga madu. Alhamdulillah kemarin itu kita ke rumah sakit sahabat, kandungannya lemah karena emang kecapean, banyak berpikir. Di sisi lain 2 hari memikirkan jenazah suaminya, nggak ada yang ngurus juga sahabat, menjadi pikiran dan itu nanti bengkaknya tuh ke janin. Saya kasihan. Terus ngomong-ngomong saya, sebelum kita ke sana para sahabat, saya ingin menanggapi dari beberapa komentar dari sahabat-sahabat semua terkait dengan ayahnya sampean. Tiba-tiba kok muncul dengan kegelapan lagi, ini gimana Mbak Ambar? Saya merasa kecewa banget, astagfirullahaladzim. Orang lain pun kecewa, apalagi saya. Tapi yang sabar sampean. Iya. Saya kira dengan saya membantu menjualkan produk, bekerja di Mas Anam juga membantu-bantu itu buat
menyembuhkan ayah saya dari sakit yang dia rasakan. Tapi setelah saya tahu sekarang ayah saya sudah kembali seperti itu, saya ada rasa kekecewaan, ada rasa benci, sahabat. Usaha saya yang sudah saya lakukan sudah sia-sia semuanya. Tetap terus berusaha Mbak Ambar agar bapaknya sampean dapat hidayah. Yaitu yang kata saya para sahabat ya. Yang namanya orang itu imannya walam yajidu wa yamkus, kadang naik kadang turun. Para sahabat-sahabat itu ya manusia memang seperti itu. Jadi kita urusi nanti aja Mbak Kumbang, para sahabat-sahabat semuanya. Kita langsung ke sana Mbak Ambar. Bismillah, kita ke rumah Bu Sari, sahabat. Astagfirullahaladzim. Kolamnya belum ada ya. Mana orangnya? Iya. Gimana ya? Tak telepon dulu aja. Iya. Tak teleponkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, gitu. Ini Pak Ustadz, silakan masuk. Di sini ya. Assalamualaikum. Permisi Bu ya. Gimana keadaannya sampean? Alhamdulillah agak mendingan Pak Ustadz. Setelah minum madu agak mendingan ya. Iya. Alhamdulillah. Oh iya, tadi sampean ngecat saya, menghubungi saya terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang sampean alami, mimpi-mimpi buruk dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan gimana? Sebelumnya minta maaf Pak Ustadz. Saya pernah didatangi mimpi waktu itu. Waktu suami saya masih hidup, serasa suami saya tuh bilang sama saya, suruh ngambil sesuatu barang di kamar. Mengambil suatu barang di Iya. kamar. Tapi saya nggak berani bilang ke suami saya waktu itu. Jadi itu maksudnya suami sampean mengatakan pada saat suami sampean pas hidup dulu. Masih hidup. Bukan dalam mimpinya sampean. Dalam mimpi. Oh, dalam Tapi beliau masih hidup. Oh gitu. Jadi oh iya paham. Terus Terkait- juga ada firasat. Iya, terkait omongan warga perkara seperti ini, Mbak. Baru saya bicara kepada Pak Ustadz. Jadi nggak usah digubris dulu masalah omongan warga. Yang penting sampean tenang dulu. Soalnya sampean ini sendiri di sini. Iya, benar? sendiri. Sendiri. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tapi ngomong-ngomong kalau boleh tahu, selama sampean berumah tangga sama suaminya sampean, sama almarhum, itu udah berapa tahun sampean? Hampir 4 tahunan lah. Udah 4 tahunan. Iya. Aktivitasnya sudah pasti tahu lah setiap harinya suaminya sampean. Iya. Kerja seperti orang lain biasanya seperti itu, Mas. Orang lain biasanya Iya. kerja. Makanya saya nggak pernah percaya orang-orang tadi yang membicarakan suami saya seperti itu. Iya. Dan saya memutuskan lagi terkait dengan mimpi, saya hubungi Pak Ustadz lagi. Mungkin menurut ibu ini nggak mau berprasangka buruk kepada suaminya, sahabat, karena suaminya bekerja layaknya orang seperti biasa. Iya, Mbak. Berangkat pagi dan pulang sore menjelang malam, sahabat. Dan baru kemarin ini di saat mau memakamkan suaminya Mas Bisma itu tersebut, adalah omongan mulai dari tetangga, saudara, keluarga terdekat pun tidak mau membantu karena mengikuti aliran sesat. Dan aliran sesat itu katanya gundul mayit, Bu ya. Di sini semua warga juga nggak ada yang suka sama keluarga saya, Mbak. Oh gitu ceritanya. Itu Jadi nggak suami sukanya saya kenapa, Mbak? nggak tahu Pak Ustadz. Yang jelas orang-orang tuh pada nggak suka sama suami saya, sama keluarga saya. Sama saya pun seperti itu. Ya sampean anggap fitnah itu aja. Warga-warga di Dengan sini. kematian suami saya yang seperti itu, saya juga pernah berpikir, Mas. Apa betul mimpi-mimpi saya itu? Nggak dijelaskan secara detail barangnya. Enggak. Yang Sampai jelas, kelihatan apa di dalam mimpi itu enggak. Barangnya Enggak. seperti apa, bentuknya seperti apa enggak. Cuman dikasih pesan seperti itu. Apa cuman dikasih pesan suruh mengambil barang atau sampai melihat pusaka kayak apa, keris atau apa gitu. Cincin. kalau keris itu ada, Pak. Ada. Ada. Ini yang membuat kita nih Janggal banget ya. Pak. jangan seperti Ada satu kamar. Sampai Pak. pernah masuk ke kamar itu? Nggak pernah
gimana ya bilangnya gini, jangan pernah masuk atau membuka tempat ini. Oh, memang dilarang sama suami Iya. sampean. Alasannya kenapa? Nggak tahu. Gak tahu. Yang jelas dilarang begitu aja. Jadi ibu sudah dilarang itu dan sampai sekali nggak pernah mengecek kamar tersebut Nggak di pernah. rumah ini. Karena saya taat sama suami saya, nggak boleh buka ya sudah Mbak. Oh. Daripada nanti saya kenapa-kenapa Pak Ustadz. Iya benar. Yang dimaksud Mbak ini benar. Memang tak Iya. sama suami. Tapi Ya, ini ini loh. perlu ditelisik lebih dalam para sahabat-sahabat semua terkait dengan barang-barang itu. Apakah ada hubungannya dengan kematian kejanggalan pada saat suaminya ini meninggal kemarin para sahabat. Soalnya meninggalnya kemarin saya bisa menyimpulkan itu secara tidak wajar gitu. Tapi Pak Ustadz, dengan orang-orang yang bicara seperti itu, saya menjadi takut Pak Ustadz. Takutnya gimana? Takut kenapa-napa sama saya. Gimana kalau Bapak Ustadz dicek dulu? Kamarnya di sini. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau apa dicek? Soalnya ya mohon maaf, walaupun kita awalnya nggak pernah beliau nggak pernah boleh masuk ke dalam kamar tersebut, dilarang oleh suaminya almarhum Pak Bisma itu, tapi kita juga ada perasaan janggal sahabat dari awal kita apa itu namanya Bu ya, dari awal kita membantu, dari awal pemakaman juga yang katanya 2 hari nggak dimakamkan dan berbau seperti itu. Saya turut prihatin, tapi alhamdulillah sekarang Pak Bisma sudah dikuburkan, ditempatkan yang layak walaupun banyak cobaan dan rintangan. Saya terima kasih ya Mbak ya. Ya, Sudah membantu proses pemakaman suami saya. ya, saya hanya perantara, saya hanya bisa membantu secara tenaga, tidak bisa membantu lain-lain. Yang saya bisa lakukan itu semua hanya ini, nggak ada yang lain. Dan saya minta tolong lagi Mbak, bilang ke Pak Ustadz suruh ngecek kamar. Takutnya omongan warga itu betul. Oh iya, terkait Sampai tunjukkan kalau memang sampean nggak berani atau gimana masuk ke kamar, tunjukkan kamar nomor berapa. Ini kalau nggak salah ada 3 kamar ya. Iya, Kamar nomor berapa? Saya tak masuk. kamar yang paling belakang. Kamar yang paling belakang. Iya. Sampean ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Amber. Saya tak ke sana. iya, Bismillah dulu. Hati-hati Mas ya. Ya, guys, ini agak rumit sahabat. Ibu menikah ini sudah 4 tahun tapi nggak tahu kriteria suaminya seperti apa karena suaminya tidak mencurigakan dan tidak terlihat seperti orang-orang yang aneh sahabat. Tapi dari perkataan Marbot yang kemarin mengantar, lalu dengan kata tetangga yang tidak mau menguburkan, sampai tanah lahan kuburan pun tidak ingin dipakai untuk Pak Bisma ini sahabat. Saya turut prihatin juga, tapi alhamdulillah masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut agar tidak menjadi korban-korban yang lainnya, agar tidak menjadi hal-hal yang tidak baik lainnya. Ya, ibu yang tabah, sabar, jangan lupa sholawat, jangan lupa mendoakan Pak Bisma agar tenang di alam kubur Bu ya. Walaupun kemarin yang menguburkan hanya kita berempat saja dan bersama kru dari Mas Anam SPT, tapi insya Allah kita membantu dengan tulus hati. Semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih ya Mbak ya. Nggih. Maaf. Saya hanya menemukan ini di kamar paling belakang. Ya Allah. Ini apa Pak Ustadz? Ya saya hanya menemukan ini. Saya belum begitu menelisik lebih dalam terkait dengan ini. Sampai tahu suaminya sampai pernah melakukan ritual seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ini Saya nggak kayaknya pernah tahu Pak pukul Ustadz ini. ada barang seperti ini. Kamar paling belakang kan? Iya Pak Ustadz. Saya nggak pernah masuk. Auranya di sini agak Baunya juga. ya. Astagfirullahaladzim. Ini namanya bukul. Santet, bisa disebut bukul santet juga sahabat. Ini tujuannya untuk ke siapa kita juga belum tahu. Coba dilihat Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, kalau bisa kita jangan sampai menyimpan, Ya Allah. merituali hal-hal yang seperti ini sahabat ya, karena ini melanggar agama. Haram hukumnya sahabat. Astagfirullah ya Allah. Tunggu Pak Ustadz. Di dalam mimpi saya disuruh membakar benda ini. Ya, nanti dibakar. Tapi Ini saya- apa ya Pak Ustadz ya? Ini namanya bukul.
Buhul itu adalah media santet. Astagfirullah ya Allah. Jadi di dalamnya ada sesuatu yang menjadi target seperti kukunya, rambutnya, atau bajunya untuk dijadikan media santet, dimasukkan ke dalam buhul ini. Ini ada media berupa rambut. Astagfirullah ya Allah. Berarti benar omongan warga ini Pak Ustadz? Saya belum begitu memastikan. Astagfirullah Saya nggak bisa ya Allah. memastikan. Ya Allah, ya Allah. Sebentar. Sampai sabar soalnya astagfirullahaladzim. Tolong saya minta madunya, Mas. Astagfirullah ya Allah. Minum mati dulu. Sabar, Bu. Istighfar. Bismillah dulu. Minum. Ini minum sedikit madu dulu. demi sedikit mulai terkuak sahabat-sahabat semua ya. Dan minumkan madunya dulu. Bismillah. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Iya. Jangan terlalu banyak dipikir, nanti ibu bisa sampai pendarahan lagi loh, Bu. Ibu sudah banyak kecapean, dokter berpikir juga jangan sampai berpengaruh untuk anak ibu juga. Astagfirullah ya Allah. Ini kemarin untuk soal Lebih baik mayat. nanti kita bawa ke rumah aja itu. Iya. Soalnya di sini kan sendiri Iya. kasihan. Tolong Nanti- dibakar itu ya Pak Ustadz. Nanti saya bawain, saya bakar. Bisma, Astagfirullahaladzim. loh, Sampai sana Mi. ngapain sama ini? Loh, kok ngapain? Bukan urusan sampean, Mas. Bapak siapa ya Bapak ya? Saya Gares. Ada hubungan apa sama suami saya Pak? Saya mau nagih janji dia. Mana dia suamimu? Sebentar, ini nagih janji apa? Datang-datang marah-marah ke sini. Di sini tuh habis berduka. Saya nggak ada urusan sama kamu berduka atau siapa. Saya ada urusan cuma sama Bisma. Kita Res, kenapa sampai jadi seperti ini? Kenapa? Kamu berpikir kenapa saya seperti ini? Res, kita Res. Apa? Aku kesini nagih janjinya Bisma. Emang apa pernah janji apa Bisma ke sampean? Loh, Terus hubungannya sampai sama Bisma ini apa? Janji apa Pak? dia sudah pernah berjanji sama saya, ya. Kalau dia pengen melakukan sesuatu hal yang harta dunia, paham? Terus. Pesugihan, tahu nggak sampean? Hah? Astagfirullah. Ya jalannya lewat saya. Astaga, sombong kamu. Janji seperti apa itu Pak? Memang perlu saya sombongkan. Orang kayak kamu ini nggak perlu sombong. Gak butuh orang kayak kamu ini. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh nggak usah, anak kecil tuh nggak perlu tahu urusan orang besar ya. Hah? Mau sebesar apapun kamu, sebesar apapun ilmumu, saya tuh nggak takut. Orang kayak kamu ini nggak punya akhlak, nggak punya etika. Nggak perlu akhlak bagi saya. Hah? Yang penting urusan dunia, kehebatan, kekuatan, dan kekuasaan itu bagi saya penting. Astagfirullahaladzim. Terpenting untuk apa sih? Ini memang waktumu sekarang. Kalau besok-besok kita udah nggak tahu, kamu itu harus ke mana lagi. Besok urusan besok. Sekarang Bisma harus membayar janjinya Dan sama aku. kamu ingat, kamu adalah orang yang mempengaruhi bapak saya hingga sekarang menjadi seperti itu lagi. Saya Kamu berkabar banyak jangan sama bapak asal saya. fitnah kamu. Nggak fitnah. Hah? Emang benar kamu kan? Dari mana kamu tahu Saya kalau tahu. saya ngurusin bapakmu? Hah? Bapak saya sakit, terus kamu iming-imingnya beli-beli agar dia sehat. Sakit, mulutmu yang busuk sakit. Kamu yang sakit. Bapakmu itu sama aku, ha? Aku ini murid bapakmu. Makanya Aku kamu yang lebih tahu mengaruhi. bapakmu daripada Kalau kamu. bapak saya nggak tahu, nggak kamu ajak, nggak mungkin dia kembali seperti itu dalam sakitnya. Dia mau sendiri kok. Dia pengen kehebatan, Bentar, Pak. kekayaan. Berarti lewat Bapak suami saya seperti ini? Maksudnya gimana? Melakukan ritual seperti Ya ini? maksudnya sampean yang mempengaruhi Mas Bisma. Saya mempengaruhi Bisma. Tapi ngomong-ngomong sampean dulu Hah? tuh nggak seperti ini loh kita Res. Lah terus kenapa? Saya dulu emang kenapa, Mas? Hah? Kenapa? Apa yang membuat sampean jadi seperti ini loh? Sombong. Sombong. Ya? Sudah mempengaruhi bapak Terserah orang, kamu. mempengaruhi bapak saya, kamu sombong. Terserah. Ya, Sampean sekarang buka praktek-praktek lagi, menipu-nipu orang lagi, saya mempengaruhi nggak ada orang nipu-nipu lagi. sekarang, Mas. Ya, dulu saya mencoba bertobat. Ya, tahu sendiri sama sampean ya. Ya tahu saya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk bertobat. Tapi apa? Orang-orang masih mengatakan saya dengan Mbak Kumbang itu orang-orang sesat. Kalau mereka seperti itu, ya sudah sesat Tapi kalau sekalian. bapak saya nggak kamu ajak, nggak mungkin dia kembali seperti itu lagi. Tanyaan bapakmu sendiri, ya. Bapak kamu itu muridnya.
Aku yang sesat, saya kemarin sudah tobat. Memang saya muridnya, saya lebih paham dengan Mbak Kumbang. Apa kabar dengan saya? Saya ini anaknya yang hidup selama itu ada di hutan bersama saya. Durhaka kamu. Durhaka macam apa? Bapakmu susah aja kamu nggak ngurusin kok. Saya mencoba mencarikan uang untuk bapak saya. Mencarikan uang di mana kamu? Ya dengan saya bekerja di Mas Anam. Pak, saya mau tanya. Apa? Janji apa yang diingkari oleh suami saya? Janji apa itu, Pak? Coba katakan sama saya. Janji Bisma untuk memberikan janinnya kepada kami. Astagfirullahaladzim. Kamu itu gila apa ya? Ini tuh baru mengandung anak pertama. Mau dikorbankan. Bapakmu lebih gila. Kamu yang sakit. Janin itu untuk kami jadikan sebagai susuruan kami. Sesuruhan kamu gak memandang. Orang ini baru saja merasakan kehamilan. Bukan urusanku. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu urusan si Bisma yang sudah minta perjanjian sama kami. Dan perjanjian adalah perjanjian. meninggal. Baru saja dimakamkan Bisma itu. Mati. Hah? Itu akhirnya dia mati kan? Hah? Dia nggak bisa bayar janjinya. Berarti sekarang kami yang akan menagih janji pada Enak istrinya. aja kamu menagih. Kalau menagih uang nggak apa-apa. Saya yakin Kita Res, orang-orang seperti sampean ini licik. Bisma melakukan ritual itu karena pengaruh dari sampean kan. Loh. Sampean mencari anggota-anggota kan. Jangan sampean pikir saya nggak tahu sampai ini Tolong, sekarang Pak Ustadz, tergabung. saya sakit, Pak Iya Ustadz. bentar. Tolong Pak. Saya tahu sampai ini saat ini bergabung dengan pasukan Gondomayit, iya kan? Bersama Kumbang Sudrajat. Sampean telah mempengaruhi Kumbang Sudrajat, ayahnya Ambar. Mas Anam, saya masih manggil Mas sama kamu ya. Ya, terus Semua orang mengatakan seperti itu. Ngomong saya mempengaruhi Mbak Kumbang. Memang orang-orang seperti sampean kan kerjaannya mempengaruhi orang. Dari mana? Keuntungan. Itulah fitnah-fitnah yang akan terjadi pada kami yang ingin mencoba untuk bertobat. Saya bisa membuktikan ini contohnya Mas Bisma. Apa yang dia dapat? Ya itu kesalahan dia sendiri. Ya karena sampean pengaruhi, saya tahu. Bapakku juga kamu pengaruhi. Saya tahu bapak saya gak mungkin dia berani seperti itu lagi kalau gak ada yang mempengaruhi. Kamu tahu bapakmu seperti apa dulu kan? Saya tahu, saya lebih Kamu tahu daripada tahu, kan? kamu. Saya lebih tahu daripada kamu. Aku ini muridnya sudah lama. Kamu muridnya, saya anaknya. Aku gak ngurusin kamu. Kamu sudah menyengsarakan bapakmu. Bapakmu sekarang bertapa di gunung. Kamu kemana? Ada gak kamu ngurusin bapakmu? Karena bapak saya gak tahu, kita juga gak tahu bapak saya ngapain. Gak tahu. Ini minumin madu dulu malah. Apa kamu kasih minum-minuman kayak gitu? Sekarang Tolong minum. Mas Bisma sudah nggak ada, sudah meninggal dunia. Sampean mau nagih janji ke siapa? Ya ke istrinya dong. Mau ke siapa lagi? Oh, istrinya mau minta tolong kita. Jangan- Sebisa kita jangan melindungi ambil janin dan istrinya Mas Bisma. Soalnya sudah minta tolong ke kita. Kamu lindungin aja kalau bisa. Kalau kami Kamu sampai mau sesuai melakukan dengan apa? perjanjian ya. Perjanjian dia yang biarpun sudah mati. Saya yang akan memutus perjanjian sesat itu. Siapa kamu mutus-mutus? Ya, saya Emang kamu yang punya Saya hamba perjanjian? Allah, sampai juga hamba Allah. Ngerti? Kamu mau coba-coba kami lagi, Nyoba-nyoba lagi saya. Saya beda dengan dulu, Mas Anam. Iya, saya Jangan tahu. samakan saya sama Sampean sekarang berguru kepada dukun Gondomayit, ya kan? Bersama Kumbang Sudrajat. Ya jelas. Tidak ada yang saya takuti di dunia ini selagi saya benar, Kita Res. Kamu sekarang Sampean ngomong kembali tidak takut. ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar itu apa? Ya jalannya Seperti apa? Seperti Apa kemarin. jaminannya bagi Sampean saya? membantu saya mengingatkan orang yang berbuat kezaliman. Sampean sendiri sekarang yang dolim. Sampean apa? Saya seperti ini ya. Seperti ini karena apa? Banyak orang-orang yang mengatakan, wah itu cuma bohongan, wah ini gini. Terus akhirnya apa? Saya menjadi miskin, nggak punya apa-apa. Miskin itu karena Banyak. kamu sendiri, karena ulahmu sendiri kamu jadi Kamu miskin. sendiri, Kamu tuh nggak tahu Kamu urusan kan ini ya. memiliki kekayaan karena kamu memeras Loh, orang, jelas dunia adalah nomor satu. bagi membantu saya. orang dengan mentafsir. Sampean miskin itu karena sampean selalu mendewakan dunia. Makanya sampean diperbudak sama dunia. Iya emang itu ya saya cari dari dulu. Contohnya Hah? Ambar. Ambar Kenapa? dulu juga mempunyai masa lalu seperti sampean, tapi Ambar sekarang Walaupun saya tidak memiliki uang yang banyak, gak punya kekayaan, tapi saya bisa hidup dengan tenang. Yang gak tenang tuh gara-gara ada kamu. Tenang seperti apa? Udah.
sampai Apa? keluarkan itu ilmunya sampean setelah sampean berguru ke gondo apa? Rondo mayit. Mulutmu semakin lama semakin lancang. Wah, iya. Nam. Tidak ada yang saya takuti di dunia ini selagi saya benar. Tak gondo mayit, ganda mayat, gondoan. Boleh dicoba, Mungkin kamu nggak akan merasa sekarang, tapi nanti kamu akan merasa sendiri. Astagfirullah, Mas, sadari, Mas. Astagfirullah, dasar orang licik kamu. Memang itu sebutan saya, licik. Ilmu iblis ini yang sampai bawa ini. Gimana? Tahu sendiri kan akibatnya kamu. Tapi tetap wakul jala wajah batil na batil karena jauh. Mana sekarang Kumbang Sudrajat? Kumbang Sudrajat mana? Kamu ngapain cari? Kamu mempengaruhi Kumbang Sudrajat pada saat dia sakit keras. Kamu bawa Kata mempengaruhi siapa jiwanya. Kumbang Sudrajat sakit? Saya tahu. Guru saya itu Saya nggak ada tahu. sakit-sakitnya. Kamu yang pembohong. Iya saya. Apa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Bangsat kamu. alaihi wasallam. Punya pusaka apa kamu? Saya nggak ada pusaka. Saya cuma ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kulhut wawari sumpah. Sirahku si macan putih. Pakuku sangono. Itu terlalu jarak nono. Sopo morok sudi gawe aku. Yo aku iki putune sanoleh pati. Mampus kowe. Bismillah ya Hayyu ya Ali ya Malik ya Rabbi ya Malik ya Rabbi ya Wali ya Wali ya Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Amsun anta Itu belum kekuatan gondo mayit mana? Gondo mayitnya sampean mana? Kamu bisa mematikan saya. Kalau kamu maju satu langkah dalam kejelekan seperti itu, saya berani maju 1000 langkah untuk melawan sampean. Wasem, sekarang aku masih mundur. Ku tunggu janji si Prisma. Ku ambil gak bisa sekarang. Lihat, Sampai kapanpun Ya Allah, sampean tidak akan bisa mengambil janinnya. Kalau sampean mau mengambil janinnya ini, lewat dulu kita. ya. Tunggu pembalasan Satu saya. lagi sebelum sampean keluar. Mana Kumbang Sudrajat? Di mana Kumbang Sudrajat? Kumbang Sudrajat ada di gunung. Masih bersemedi. Bukan urusan. Kamu anak yang gak tahu diri. Kamu anak Langsat kalian semua. Awas. jangan dipikir terlalu dalam, Bu. Jangan dipikir. Aku takut jadi saya Mas Anang, kan nggak apa-apa. Mas diminum mandinya, Mas. Diminum. Gini aja Mbak Mbak. Saya takut nanti didatangi lagi pada saat kita keluar. Pada saat kita pulang. Lebih baik Bu Sari ikut kita aja. Iya, lebih aman. Daripada nanti janinnya diambil jadikan tumbal. Iya Pak Ustaz, minta tolong Ternyata para sahabat-sahabat semua, si Bisma ini ada hubungannya dengan Mas Bisma seperti itu Pak Ustaz. dengan Kidares, para sahabat-sahabat semua. Astagfirullahaladzim. Dan pastinya nanti akan ada Kumbang Sudrajat para sahabat-sahabat semua. Bapak Gak saya. apa-apa, yang berlalu sudahlah berlalu. Bapak Jadi saya kita sudah sekarang mendoakan suaminya sampean, si almarhum, semoga diampuni segala dosa-dosanya. Dia membuat bapak saya kembali sesat, menghancurkan bapak saya. Kecewa sekali saya sama dia, ya Allah. Iya, yang sabar Mak. Ya udah, itu aja para sahabat-sahabat semua. Ambil yang baik, yang buruk, insya Allah nanti kita akan mencari Kumbang Sudrajat. Ya, saya mau melakukan meditasi lebih dalam lagi terkait di mana letaknya Kumbang Sudrajat. Karena Mbak Ambar ini ingin menemui bapaknya. Gitu para sahabat-sahabat semua. Mungkin dari saya itu aja. Ambil yang baik, yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.